Namo sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo, kita ketemu lagi ya. Anak-anak semua, apa kabar? Sehat ya? Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita yang berikutnya, kita akan masih melanjutkan tentang operasi hitung pecahan penjumlahan. Ya, karena Miss Devi bagi dalam dua tahap penjelasan agar nanti kalian dapat memahaminya dengan baik dulu ya, satu-satu dipahami. Setelah kalian nanti dapat memahami yang kemarin Miss Devi berikan videonya, hari ini Miss Devi akan melanjutkan pembahasan tentang operasi hitung pecahan mengenai penjumlahan. Yang kemarin sudah paham? Sudah mengerti ya cara mengerjakannya dan langkah-langkah proses dalam menghitungnya. Untuk yang kali ini atau yang selanjutnya, Miss Devi akan melanjutkan bahasan tentang operasi hitung penjumlahan. Ya, di sini ada sedikit berbeda. Jadi mari kita lihat di sini. Ya, berbedanya kenapa? Karena di sini nanti ada penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Ini contohnya 2/5 ditambah 10%. Nah, untuk yang ini nanti kita ubah dulu ya nanti bentuk persennya ke dalam bentuk pecahan biasa agar kalian nanti bisa mengerjakan dan mendapatkan hasilnya. Untuk langkah-langkah pembahasannya ada di slide berikut. Jadi silakan disaksikan dan dicatat untuk poin-poin pentingnya agar kalian nanti dapat juga dengan mudah memahami dan mengerjakan soal yang Miss Devi berikan. Pembahasan contoh mengenai penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Soal pertama, 2/5 tambah 10%. Kita buat di sini 2/5 tambah 10%. 10%-nya kita buat jadi pecahan biasa. 10/100 ya. 10/100. Kita buat di sini 10/100. Lalu kita cari KPK dari 5 dan 100. KPK-nya berarti kita dapatkan 100. Ya, 100. Ini 2/5-nya kita cari. Kenapa bisa 100? Karena 5 dikali 20. Ini juga dikali 20. Kalau ini 10/100-nya sudah dapat, jadi tidak perlu kita cari. 2/20 adalah 40. Ya, bawahnya sudah sama, jadi tidak usah lagi. 10-nya tetap 10. Selanjutnya kita hitung 40/100 tambah 10/100 adalah 50/100. Kita lihat kembali, bisa disederhanakan ya? Ya, bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 10. Ya, sama-sama dibagi 10, dapatlah hasilnya 5/10. Masih bisa disederhanakan? Oh, ternyata masih bisa. Berarti sama-sama lagi dibagi 5. Maka dapatlah hasilnya 1/2. Masih bisa disederhanakan? Tidak ya. Kalau tidak, berarti dapatlah hasil dari 2/5 tambah 10% sama dengan 1/2. Berikutnya mengenai penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Ini ada pecahan desimal ya, dan juga ada pecahan biasa. Pecahan desimal ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa agar nanti kalian juga dapat mudah untuk menyelesaikannya.
Pembahasan contoh soal mengenai penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh yang pertama, 0,4 tambah 4/5. Pecahan desimalnya kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 0,4 artinya 4/10 tambah 4/5. 4/10 tambah 4/5. Kita lihat KPK dari 10 dan 5. Kita lihat KPK 10 dan 5. KPK-nya dapatlah 10. Ya, 10. Ini dikali 2. Ya, 4/5-nya. 5-nya dikali 2, 4-nya dikali 2. 4/10-nya tetap ya, karena kita sudah ketahui di sini 10 untuk KPK-nya. Jadi di sini langsung aja 4/10. Ini 4/5. 5-nya tadi sudah ya, dapat 10. 4 kali 2-nya 8. Jadi kalau sudah seperti ini, langsung kita hitung 4/10 tambah 8/10, dapatlah hasilnya 12/10. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 12/10 dibagi 2, masing-masing dibagi 2. Hasilnya 6/5. Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, hanya salah satunya saja yang bisa dibagi, yang lainnya nggak bisa. Kalau begitu kita jadikan saja dia jadi bentuk campuran. Jadikan campuran, penyebutnya tetap 5. 5 kali berapa yang mendekati 6 atau hasilnya 6? Adanya mendekati ya, kali 1 tambah 1. Jadi hasil dari 0,4 tambah 4/5 adalah 1/5. Tentang penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Nah, untuk yang ini, pecahan campurannya diubah ke dalam bentuk persen. Jadi pecahan campurannya diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Lalu persennya juga diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Agar nanti juga memudahkan kalian untuk dalam menghitungnya. Bahasan dan langkah-langkah pengerjaan ada di slide yang akan Miss Devi tampilkan di tempat berikutnya. Pembahasan contoh soal mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Contoh yang pertama, 1/3/4 tambah 5%. 1/3/4-nya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 7/4 tambah 5%, berarti 5/100. Sama dengan KPK dari 4 dan 100 adalah 100 ya. Selanjutnya kita cari nih, berarti ini adalah 4 dikali 25 biar dapat nilai 100. Ini juga berarti harus dikali 25 7-nya ya. 5/100-nya tidak perlu karena sudah ketahui. 7 dikali 25 hasilnya 175. 5/100 tetap ya, 5/100.
ya kan? Sudah dapat semua, sudah sama penyebutnya, tinggal kita hitung saja. 175 per 100 tambah 5 per 100, dapatlah hasilnya 180 per 100. Kita lihat bisa disederhanakan ya, bisa. Kita coba bagi 10. Sama-sama dibagi 10. 180 per 100 dibagi 10, dapatlah hasilnya 18 per 10. Kita lihat kembali, 18 per 10 ini masih bisa disederhanakan, masih ya, sama-sama dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, kita lihat masih bisa disederhanakan. Ternyata tidak ya, karena hanya salah satu aja yang bisa dibagi. Kalau begitu kita jadikan saja dia dalam bentuk campuran. 5, penyebutnya tetap 5 ya. 5 dikali berapa yang mendekati 9 atau hasilnya 9? Ternyata yang mendekati 1. Ya, 1, 5 kali 1, 5. Tambah berapa biar 9? 4. Jadi hasil dari 1/3 per 4 tambah 5%, dapatlah hasilnya 1/4 per 5. Campuran dengan desimal. Ya, pecahan campuran ini diubah juga dalam bentuk pecahan biasa, lalu pecahan desimal juga diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, agar nanti sama dapat dikerjakan dengan baik. Pembahasan contoh soal mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Yang pertama contohnya 2/3 per 5 tambah 1,2. 2/3 per 5 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 13 per 5 ditambah 1,2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 12 per 10. Kita lihat KPK 5 dan 10. Dapatlah KPK-nya 10. Ya. Kita lihat di sini sudah ada yang sama ya, 12 per 10. Berarti di sini tetap 12 per 10. Kita cari ini 5 dikali 2. Kalau penyebut dikali 2 berarti pembilang juga dikali 2. Karena kenapa ini dikali 10? Dikali 2 maksudnya ya, karena di sini belum 10. Jadi 5 ini harus dikali 2 baru dapat 10 nih ya. 5 dikali 2 ini kan jadi 10. Selanjutnya 13 dikali 2 dapatlah hasilnya 26. 26 kita jumlahkan tambah 12. 26 per 10 tambah 12 per 10. Hasilnya adalah 38 per 10. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. Bisa ya? Iya, bagi 2. Dapatlah hasilnya 19 per 5. Kita lihat, bisa disederhanakan lagi. Oh, ternyata ada salah satu yang tidak bisa. Kalau begitu kita jadikan kembali dia jadi ke dalam bentuk campuran. Penyebutnya tetap 5 ya. Kita lihat 5 kali berapa yang hasilnya 19 atau yang mendekati 19. Ternyata 3. 5 dikali 3, 15 tambah 4. Jadi hasil dari 2/3 per 5 tambah 1,2 adalah 3/4 per 5. Baiklah, untuk operasi hitung pecahan mengenai penjumlahan sudah Miss Devi berikan kepada kalian. Ini dari
operasi hitung pecahan campuran sudah lengkap, kan? Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali mengenai pembahasan contoh soal tentang operasi hitung pecahan mengenai pengurangan. Sebelum sampai di sana, ini nanti ada latihan soal classroom tentang pembahasan yang sudah kita pelajari untuk 2 kali pertemuan. Nah, jadi nanti soal-soalnya dikerjakan boleh dilihat dari materi video yang telah Devi berikan kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika nanti masih ada yang belum dapat dipahami, kalian dapat bertemu Miss Devi di WA atau Classroom untuk menanyakan hal-hal yang masih belum bisa dipahami. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal. Baiklah, terima kasih. Miss Devi ucapkan Namo Buddhaya.